Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Hevana Muzayana Santoso dari Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu aljabar? Kita cari tahu bareng-bareng ya. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jabr. Oke, setelah mengetahui pengertian aljabar, selanjutnya adalah bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyelesaiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Selanjutnya, pada suatu bentuk aljabar, itu ada yang disebut unsur-unsur aljabar. Nah, apa aja sih unsur-unsur aljabar itu? Yang pertama yaitu variabel, kemudian konstanta, lalu faktor, kemudian suku sejenis, dan suku tak sejenis. Nah, yuk kita coba bahas satu persatu. Yang pertama variabel. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 5x plus 3y plus 8x, 6y plus 9. Pada bentuk aljabar tersebut, huruf x dan y disebut variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, A, B, C, Z, dan seterusnya. Kemudian konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel, atau bisa juga disebut sebagai bilangan konstan atau tetap. Contohnya nih, yang pertama bentuk 2x2 ditambah 5x6. Nah, suku 6 merupakan konstanta ya. Yang kedua, bentuk 1/2x, 1/5y. Sama dengan 10. Nah, suku 10 merupakan sebuah konstanta. Selanjutnya ada faktor. Perhatikan contoh berikut. A kali B kali C atau ABC itu masing-masing disebut faktor. 2x 5, 3x plus 15. Nah, itu faktornya 2x5 dan 3x plus 15. Jadi kesimpulannya, faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan lain atau suatu hasil kali. Selanjutnya adalah suku sejenis dan tak sejenis. Apa sih suku sejenis dan tak sejenis itu? Nah, dikatakan sejenis jika memuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Jika keduanya berbeda, maka disebut dengan suku tidak sejenis. Oke? Nah, contohnya nih. Yang pertama, 2pq ditambah 5pq. Nah, itu disebut suku sejenis. Sedangkan 2xy ditambah 3n disebut suku tidak sejenis. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan bentuk aljabar terlebih dahulu. Nah, perhatikan percakapan antara SpongeBob dan Nyonya Park. SpongeBob, aku membelikanmu 2 pulpen dan 3 pensil. SpongeBob menjawab, wah, padahal sebelumnya aku sudah memiliki 2 pulpen dan 2 pensil. Terima kasih Nyonya Pop. Dari percakapan tersebut, kita ketahui bahwa Nyonya Park memberikan 2 pulpen dan juga
3 pensil. Sedangkan SpongeBob sudah mempunyai 1, 2 pulpen dan 1, 2 pensil. Jadi sekarang SpongeBob memiliki 1, 2, 3, 4 pulpen dan juga 1, 2, 3, 4, 5 pensil. Baik, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk aljabar. Misalkan pulpen sama dengan X dan pensil sama dengan Y. Nyonya Purp memberikan pulpen dan pensil kepada SpongeBob. Bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y. Kemudian, pulpen dan pensil yang sudah dimiliki oleh SpongeBob, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 2Y. Jadi, total pulpen dan juga pensil yang dimiliki oleh SpongeBob sekarang adalah, yuk mari kita lakukan pengoperasian bentuk aljabar antara keduanya. Nah, pada operasi bentuk aljabar itu sama dengan operasi pada bentuk bilangan bulat. Kita lakukan sifat yaitu komutatif. Jadi, suku yang memiliki variabel yang sama kita letakkan secara berdekatan. Sehingga kita peroleh 2X ditambah 2X ditambah 3Y ditambah 2Y. Selanjutnya, koefisien yang memiliki variabel yang sama dikelompokkan. Barulah didapatkan hasil 4X tambah 5Y. Nah, selanjutnya adalah pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan percakapan antara SpongeBob dan juga Patrick. SpongeBob, bolehkah aku meminta 2 pulpen dan sebuah pensil? Tentu saja, kebetulan aku memiliki 4 pulpen dan 5 pensil. Dari percakapan tersebut, kita ketahui bahwa SpongeBob mempunyai 4 pulpen dan juga 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 pensil. Kemudian Patrick meminta 1, 2 pulpen dan juga 1 pensil. Mari kita ubah ke dalam bentuk aljabar. Misalkan pulpen sama dengan X dan pensil sama dengan Y. Jadi, bentuk aljabar pulpen dan pensil SpongeBob adalah 4X ditambah 5Y. Dan bentuk aljabar pulpen dan pensil yang diminta Patrick adalah 2X ditambah Y. Kemudian dilakukan pengoperasian bentuk aljabar. Sehingga pulpen dan pensil SpongeBob sekarang adalah 4X ditambah 5Y dikurangi 2X ditambah Y. Nah, sama seperti tadi, kita kelompokkan suku yang memiliki variabel yang sama, maka menjadi 4X dikurangi 2X ditambah 5Y dikurangi Y. Kemudian berlaku sifat komutatif, yaitu konstanta yang memiliki variabel yang sama dikelompokkan menjadi 4 min 2X ditambah 5 min 1Y, sehingga didapatlah hasil 2X ditambah 4Y. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan aljabar dengan menggunakan aplikasi Grace Bubble Map. Nah, untuk contoh soal yang pertama,
yaitu nilai ujian matematika Rani 20 lebihnya dari nilai ujian Rini. Jika nilai ujian Rini adalah X, maka tentukan jumlah nilai ujian mereka dalam X. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu semua yang diketahui yang ada di dalam soal. Yang pertama, nilai ujian Rini adalah X. Kemudian, maka nilai ujian Rani sama dengan X ditambah 20 karena nilai ujian matematika Rani 20 lebihnya dari nilai Rini. Maka nilai ujian Rani sama dengan X ditambah 20. Kemudian kita tulis yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakannya adalah tentukan jumlah nilai ujian mereka. Jumlah nilai ujian mereka berapa? Nah, kemudian kita rencanakan penyelesaian, yaitu jumlah nilai ujian mereka sama dengan nilai ujian Rini ditambah nilai ujian Rani. Nah, selesaikan dengan menggunakan aplikasi Grace Babel Math. Nah, ini tampilan utama dari aplikasi Grace Babel Math. Kemudian kita klik Explore Aljabar. Nah, selanjutnya kita klik Insert. Kemudian Math Expression. Nah, kita tulis di sini yang diketahui. Tadi yang diketahui apa saja? X, kemudian ditambah nilai ujian Rani adalah X ditambah 20. Kemudian kita klik Done. Oke, untuk menjumlahkan, kita hilangkan dulu tanda dalam kurungnya, sehingga kita klik tanda plus atau tambah, X ditambah X ya. Jadi 2X ditambah 20. Maka nilai ujian mereka adalah 2X ditambah 20. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu kakak memberi 200 kelereng miliknya untuk 3 adiknya. Adik yang kedua diberi 8 kelereng lebih banyak dari adik yang pertama. Adik yang ketiga mendapatkan kelereng 2 kali dari adik yang kedua. Nah, banyak kelereng yang diterima oleh adik yang pertama adalah, nah, jadi kita akan mencari banyak kelereng yang diterima oleh adik yang pertama ya. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama seperti biasa kita tulis yang diketahuinya apa saja. Nah, yang pertama kita misalkan kelereng yang diterima adik pertama itu sama dengan X, atau kelereng yang adik pertama adalah X. Kemudian, nah, jumlah seluruh kelereng sama dengan 200 ya. Selanjutnya, kan karena adik yang kedua diberi 8 kelereng lebih banyak dari adik yang pertama, maka 8 ditambah X atau X ditambah 8. Selanjutnya, adik ketiga mendapatkan kelereng 2 kali dari adik yang kedua. Nah, kelereng adik ketiga sama dengan 2 dikali kelereng adik kedua, maka 2 dikali X ditambah 8 atau sama dengan 2X ditambah 16. Nah, ditanyakan berapa banyak kelereng yang diterima oleh adik pertama. Nah, seperti tadi kita rencanakan penyelesaiannya, yaitu jumlah kelereng seluruhnya sama dengan kelereng adik pertama ditambah kelereng adik kedua ditambah kelereng adik ketiga. Nah, yang pertama kita klik Insert. Kemudian Math Expression. Nah, kemudian kita tuliskan semua yang diketahui, yaitu X ditambah, ini X adalah kelereng adik pertama ya, ditambah X ditambah 8, ini adalah kelereng adik yang kedua, ditambah 2X ditambah 16 sama dengan 200 karena jumlah keseluruhannya adalah 200. Oke, kita klik Done. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahannya, kita hilangkan dulu tanda kurungnya. Kita klik semua tanda kurungnya. Nah, selanjutnya mulai kita jumlahkan ya. X ditambah X, kita klik yang tambahnya. Nah, menjadi 2X. Kemudian 8 kita drag ke sebelah 16 atau 8 ditambah 16. Nah,
kita klik 2x ditambah 2x, diklik tanda tambahnya. Kemudian ini juga 16 ditambah 8, kita klik. Nah, jadi 4x ditambah 24. Nah, sekarang kita pindahkan 24-nya ke ruas sebelah kanan. Jadi 200 dikurangi 24 ya, karena pindah ruas menjadi negatif. Nah, kemudian kita klik yang tanda kurangnya. Jadi 200 dikurangi 24 jadi 176. 4x sama dengan 176. Maka kita akan mencari nilai x-nya ya, sehingga 4-nya ini pindah ruas ke kanan menjadi dibagi 176 dibagi 4. Maka x sama dengan 44. Oke, kita sudah dapat nih x-nya 44. Nah, untuk membuktikan apakah benar atau tidak gitu ya, x-nya ini 44, maka kita masukkan persamaan yang tadi, yang pertama yang ini. Nah, dengan mensubstitusikan nilai x-nya adalah 44. Nah, kita tulis dulu saja ya persamaannya. X ditambah 8 ditambah 2x ditambah 16. Oke, kita klik done. Nah, akan muncul di sini ya. Nah, kemudian kita drag si x-nya ini sama dengan 44. Kita drag 44-nya ke x-nya gitu ya. Kita substitusikan x-nya adalah 44. Nah, akan tampak seperti ini. Kemudian, karena di sini ada perkalian, maka kita selesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Maka kita drag angka 2 ini ke 44. Jadi seperti ini, kita klik agar perkaliannya ya. Jadi 88. Nah, untuk menjumlahkan agar lebih praktis ya dilihatnya, kita bisa menghilangkan tanda dalam kurungnya ini. Nah, akan terlihat seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dengan mengklik tanda plus. Nah, terlihat hasilnya adalah 200. Sehingga terbukti benar bahwa X sama dengan 44. Atau nilai kelereng adik pertama adalah 44. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dengan menggunakan aplikasi Graspable Math ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.